Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa sekalian, kita masih dengan kitab Mukhtasar Targhib wa Tarhib karangan Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala. Dan kita sekarang masuk hadis yang kedua. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala فيما يروي عن ربه عز وجل إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات ila sab'ami'atin atau ila sab'imi'ati dhi'fin ila ad'afin kathiratin wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilatan wa in huwa hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan muttafaqun 'alaihi wa fi riwayatin katabahallahu sayyi'atan aw mahaha wa la yahliku 'ala Allahi illa halikun. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rabbnya Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Ta'ala menulis kebaikan atau mencatat kebaikan dan kejelekan, kemudian menjelaskan hal itu. Barang siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan, lalu ia tidak melakukannya, maka Allah akan menuliskan di sisinya satu kebaikan penuh. Jika ia berniat melakukannya, lalu ia pun melakukannya, maka Allah akan tuliskan di sisinya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, dan terus berlipat-lipat. Dan barang siapa yang berniat melakukan suatu kejelekan, lalu ia tidak melakukannya, maka Allah akan tuliskan di sisinya satu kebaikan penuh. Dan jika dia berniat melakukannya, lalu ia melakukannya, maka Allah akan tuliskan di sisinya satu kejelekan. Muttafaqun alaih. Dan di dalam suatu riwayat, Allah akan tuliskan untuknya satu kejelekan atau menghapusnya, dan tidak akan binasa atas Allah kecuali orang-orang yang binasa. Maksud dari kataba, maksudnya adalah menentukan hal itu di dalam ilmunya, sesuai dengan apa yang akan terjadi, atau yang dimaksud ialah memerintahkan para malaikat penjaga untuk menulisnya. Kemudian dia menjelaskan artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskannya. Adapun kata faman hamma, maksudnya adalah sebelum berkeinginan, belum ada keinginan yang kuat, karena sesuatu yang diperlihatkan pada hati sebelum dilakukan adalah berbagai hal yang sesuai dengannya. Nah, pemirsa sekalian, dalam hadis ini kita ambil pelajaran bahwa pentingnya kita ini memiliki niat-niat yang baik. Ya. Sebagai seorang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diperbolehkan untuk memiliki niat-niat yang baik. Misalkan, kalau saya punya harta, saya akan pergi haji, saya akan pergi umroh, saya akan nafkahi keluarga saya akan muliakan istri saya, ya muliakan anak-anak saya akan bersedekah, saya mau bayar zakat, saya mau bangun masjid. Ini diniatkan dan ini diperbolehkan di dalam agama kita, ya begitu. Dan ini bukan merupakan suatu hal yang tercela. Dan jika kita niatkan, kita sungguh-sungguh, maka Allah akan catat niat tersebut sebagai pahala, walaupun qadarullah kita tidak melakukannya. Ya. Lalu kemudian, apabila ada seseorang, dia ada niat terlintas di dalam hati, terlintas saja, ingin melakukan dosa. Ya. Belum melakukan kegiatan apapun, hanya terlintas saja di dalam hatinya, lalu dia ingat Allah. Dan dia takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ketika dia urungkan niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala,
karena takut akan ancaman azab, ancaman dosa, maka Allah akan catat niat tersebut dengan pahala. Allahu Akbar. Ini tanda dari murahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun berbeda, ya pemirsa sekalian, apabila ada orang, dia ingin merokok. Dia ingin merokok, udah niat, terus dia jalan ke warung. Jalan ke warung, warungnya tutup, dia nggak jadi ngerokok, nggak jadi beli. Apakah dia ini tetap dicatat pahala? Jawabannya tidak. Dia tetap mendapatkan dosa. Kenapa? Karena dia sudah usaha. Niat terbetik di dalam hati, lalu dia berjalan, ini namanya usaha. Ya. Tapi dia terhalang untuk melakukan dosa tersebut. Kenapa? Warungnya tutup, akhirnya dia pulang. Maka orang yang seperti ini, kata para ulama, dia tetap mendapatkan dosanya. Tapi dosanya sesuai dengan kadar dosa yang ingin dia lakukan. Tentunya, kalau misalkan dia sampai melakukannya, maka dosanya akan lebih besar lagi. Sebagaimana dengan tadi, orang yang punya niat baik, ya, ingin melakukan amal soleh, lalu dia wujudkan, maka bisa jadi pahala tersebut Allah lipat gandakan, ya, sampai 700 bahkan lebih, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sesuai dengan ya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini ya pemirsa sekalian, sekali lagi pada hadis pembahasan yang pertama dan yang kedua kita masih berbicara tentang niat. Maka innamal a'malu binniyat, sesungguhnya seluruh amal soleh ini atau seluruh amal perbuatan kita ini tergantung niatnya. Perhatikan niat kita. Jadikan seluruh amal soleh dan juga perbuatan-perbuatan yang mubah kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti ibu-ibu yang masak, ya, yang masak, ya, nyuci piring atau beberes rumah. Hal yang seperti itu adalah hal yang sifatnya mubah, ya. Tapi itu bisa menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita niatkan untuk ibadah. Kita niatkan untuk dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan juga bapak-bapak yang pergi mencari nafkah, niatkan untuk apa? Untuk ibadah. Ya. Jadilah para pejuang jihad di jalan mencari rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berlalu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai malam kita cari uang, ternyata Allah tidak mencatat sedikit pun pahala untuk kita. Kenapa? Karena kita tidak niatkan untuk ibadah. Maka perhatikan dalam hal ini, ya, marilah sama-sama kita raih pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya dengan memperhatikan niat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.